Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berada di hari yang ke-26 ya. 26 di bulan Ramadan ya. Ini hari Sabtu yang terakhir ya. Kita berada di bulan ini. Itu artinya tidak lama lagi ya, tinggal 3 atau 4 hari 3 atau 4 hari lagi kita berada di bulan yang penuh keberkahan ini ya. Betul-betul harus kita syukuri nikmat ini ya. Di antara bentuk kesyukuran kita adalah kita mengisi ya Ramadan ini dengan amal-amal yang berkualitas ya. Mudah-mudahan kajian kita ini termasuk di antara amal-amal berkualitas yang kita upayakan di bulan Ramadan ini. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Sampailah kita pada bagian yang ke-6 ya dari surah An-Nazi'at ya. Tepatnya ayat ke-34 ya. Insyaallah 3 ayat hari ini yang akan kita ulas sampai ayat yang ke-36. Pada bagian yang lalu kita diingatkan ya, untuk tidak bersikap sombong ya, agar kita itu merenungkan ya, penciptaan kita, lalu mensyukuri nikmat ya, beragam nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjauhi ya sikap sombong, sekaligus juga tidak lagi menjadi orang-orang yang mendustakan akhirat. Nah, di bagian berikut ini ya, ayat ke-34 hingga 36 Allah kembali menegaskan kepada kita tentang keniscayaan akhirat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Ya, insyaallah 3 ayat ini ya, yang akan kita ulas ya. Pada ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa ini sebetulnya masih sambungan dari rangkaian ayat sebelumnya ya, tentang beragam nikmat yang Allah limpahkan kepada kita ya. Yang sebelumnya kita diarahkan untuk memperhatikan langit ya, memperhatikan bumi ya, kemudian bagaimana langit itu Allah tinggikan, bagaimana bumi itu Allah hamparkan ya, lalu kemudian Allah keluarkan air darinya, Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman, yang itu semua menjadi kenikmatan bukan hanya bagi kita tapi juga bagi hewan ya. Lalu Allah sebutkan bahwa semua itu akan sirna ya, ketika hari kiamat itu tiba ya. Yakni sayhatul qiyamah. Jadi ungkapan at-tamatul kubra oleh Al-Wahidi dijelaskan sebagai sayhatul qiyamah ya, huru-hara peristiwa hari kiamat ya. Jadi itu malapetaka di atas malapetaka ya, huru-hara yang paling dahsyat ya. Sudah sering kita sampaikan ya bahwa berbagai bencana atau malapetaka yang sudah pernah terjadi di atas bumi ini ya, itu semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dahsyatnya peristiwa hari kiamat ya. Dan sudah banyak ayat yang kita baca ya, terkait peristiwa yang sangat mengerikan ini ya. Bukan hanya bumi yang hancur tetapi juga langit ya, dan juga benda-benda langit yang lainnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari itu kata Allah, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia teringat ma sa'a, apa yang telah dia kerjakan.
Jadi Allah menegaskan di sini oleh Imam At-Tabari, yaqul, ya, idza ja'atit tammah, pada hari terjadinya kiamat itu, yauma yatadzakkarul insanu ma 'amila fid dunya min khairin wa syarr. Ingatlah manusia apa yang telah dia kerjakan di dunia, ya, baik itu amal yang baik juga amal yang buruk, semuanya dia ingat. Wadzalika sa'yuh, itulah ya yang dimaksud dengan ungkapan sa'yuh ya pada ayat ma sa'a tadi. Ya, terlebih lagi catatan amal kita, ya, perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia itu memang dibukakan. Ya, dibukakan dan kita sendiri diminta membacanya. Ya. Di ayat yang lain misalnya Allah perintahkan kepada kita, iqra kitabak. Baca kitab catatan amalmu itu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah engkau sendiri yang menghisap dirimu pada hari. Ya, jadi kita sendiri bisa membaca. Dan tidak ada yang luput, baik itu yang kecil maupun yang besar. Ya. Semua tercatat dengan rapi. Bahkan bukan hanya kitab itu yang menyampaikan, ya. Bumi itu juga menjadi saksi terhadap apa yang telah kita perbuat. Di surah Az-Zalzalah yang lalu sudah kita bahas, ada ayat yang menyatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan berita-beritanya. Nabi SAW ketika menjelaskan ayat itu, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, itu menyebutkan, ya, bahwa kabar-kabar akhbarnya bumi itu apa? Dia menyampaikan bahwa, ya, si A itu melakukan begini dan begini pada hari ini di tempat ini, ya, dan seterusnya. Jadi disampaikan, ya, tidak ada yang luput sedikit pun. Kemudian wa burrizatil jahim liman yara. Wa burrizatil jahim liman yara. Ditampakkanlah atau diperlihatkanlah al-jahim itu, ya, liman yara, bagi orang yang melihat. Apa maknanya, ya? Dalam tafsir Bahrul Ulum itu dijelaskan uzhiratil jahimu liman yara. Diperlihatkan, tampakkan dengan jelas jahim, ya, jahim atau nar itu kepada siapa yang melihatnya, yakni lima wajabalahu, yakni kepada orang yang akan memasukinya. Jadi ada sebagian ulama yang memaknai lima yara ini itu maknanya khusus bagi orang-orang ahlun nar, ya, karena melihat neraka itu sendiri, melihatnya saja itu merupakan bagian dari bentuk siksaan, ya. Makanya seperti Imam As-Samarqandi itu memaknainya secara khusus, ya. Meskipun juga banyak ulama yang lain memaknai lima yara ini umum, ya, bahkan orang-orang mukmin pun juga bisa melihatnya, ya. Jadi orang-orang mukmin melihatnya itu bukan sebagai bentuk siksaan, tapi justru sebaliknya, sebagai bagian dari kenikmatan yang Allah berikan. Mengapa? Karena ketika kita menyadari satu penderitaan lalu Allah hindarkan kita darinya, maka sesungguhnya itu juga merupakan bentuk kenikmatan, ya. Jadi diantara cara menyadari kenikmatan itu, diantara cara kita bisa meresapi besarnya suatu nikmat itu adalah dengan berusaha memahami kalau nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kan merasakan atau menyadari nikmatnya sehat ketika dia sakit, ya. Atau bukan dia yang merasakan, ya, dia menyaksikan orang yang sakit, ya. Ketika dia menyaksikan orang yang sakit, ya, dia bisa lebih mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah limpahkan kepadanya, ya. Atau di antara hikmah itu kalau berkaitan dengan harta duniawi itu kita dituntun oleh Nabi SAW melihat orang yang lebih di bawah daripada kita. Mengapa? Kalau kita melihat yang lebih di atas, dikhawatirkan kita menjadi tamak, kurang bersyukur. Tapi kalau melihat yang lebih di bawah, kita akan lebih mensyukuri, ya, besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Jadi itu cara lain ya, agar kita menyadari nikmat itu dengan menyaksikan orang yang berada di bawah kita yang tidak merasakan nikmat itu. Nah, jadi orang mukmin diperlihatkan an-nar itu bukan sebagai bentuk penyiksaan atas mereka, tetapi di antara hikmahnya adalah membuat mereka itu semakin mensyukuri nikmat ya yang Allah limpahkan. Bahwa mereka itu terhindar dari siksaan al-jahim atau an-nar, itu sesungguhnya merupakan nikmat yang luar biasa. Nah, makanya ada sebagian ulama yang memaknai lima yara ini umum, baik itu orang yang ahlun nar maupun ahlul jannah. Ahlun nar melihat itu sebagai bagian dari siksaan atas mereka, sementara ahlul jannah justru melihat itu sebagai ya bagian kenikmatan. Ya, membuat mereka semakin menyadari betapa besarnya nikmat Allah atas mereka ketika mereka dihindarkan dari siksaan neraka tersebut. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, dari beberapa ayat tadi ya, 3 ayat di surah An-Nazi'at ini ada beberapa ibrah, beberapa pelajaran yang bisa kita petik ya. Yang pertama tentang hari kiamat yang itu mengakhiri ya seluruh bentuk kenikmatan dunia yang fana ini. Jadi ketika nikmat-nikmat tadi itu disebutkan ya, bahkan langit, bumi ya, air, tanam-tanaman yang ada di dalam dan seterusnya, itu bisa kita rasakan sekarang. Tapi ketika hari kiamat terjadi, semua itu sirna ya, musnah, hancur. Dan berikutnya rangkaian ayat tadi juga mengisyaratkan kepada kita ya, bahwa kelak ya, manusia itu akan melihat amalnya ya. Atau kalau bahasa ayat tadi yatazakkar ya, manusia itu teringat ya, yatazakkar, dia mengingat semua ya, amal yang telah dia kerjakan, yang baik dan yang buruk, termasuk dia juga mengingat apa yang dia lalaikan. Amal-amal yang semestinya dia kerjakan tapi tidak dia lakukan, itu juga akan diperlihatkan kepadanya dan menjadi penyesalan, hasrah baginya karena dia melalaikan amal soleh tersebut. Lalu berikutnya ikhwafillah rahmatullahi alaikum, yang terakhir, nah ini tentang keniscayaan kita itu melihat jahim ya, an-nar itu tanpa keraguan ya, meskipun tadi ada perincian, sebagian ulama memaknainya itu umum ya, ada juga sebagian yang memaknainya khusus ya bagi orang-orang yang akan menjadi ahlun nar ya. Ini juga senada sebetulnya dengan surah At-Takatsur yang lalu yang pernah kita baca ya, summa latus'alunna yauma idzin la tarawunnal jahim ya, summa la tarawunnaha ainal yaqin, bahwa kalian tuh benar-benar sungguh akan melihat al-jahim ya, dan kalian melihatnya itu bukan dengan apa ya, bukan sekedar pengetahuan ya, tetapi sampai pada tingkatan ainul yakin ya, sampai pada tingkatan meyakinkan yang itu melihat dengan mata kepala sendiri ya, bukan lagi sesuatu yang sekedar diinformasikan ya. Kalau sekarang ini kan an-nar itu informasi ya, meyakinkan tetapi masih sebatas informasi. Itu keyakinan juga, tetapi tingkatan ainul yakin itu lebih tinggi. Jadi kalau misalnya begini ya, contoh, misalnya kita ini ada yang belum pernah misalnya melihat Ka'bah ya, misal ya, secara langsung, tapi mendapat informasi ya, entah itu dari orang yang pernah ke sana atau dari media ya. Nah, informasi yang dia dapatkan itu sedemikian meyakinkan, maka itu juga disebut sebagai keyakinan. Meskipun kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut ilmul yakin ya, keyakinan tetapi dalam bentuk ilmu ya, dia mendapatkan informasi itu. Berbeda dengan orang yang sudah melihatnya secara langsung ya. Ada orang yang pernah ke sana ya, melihatnya secara langsung, bahkan menyentuhnya ya, dan sebagainya. Nah, tingkatan keyakinannya itu lebih tinggi ya, lebih meyakinkan. Kenapa? Karena bukan sebatas informasi, tetapi juga dia sampai menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Nah, al-jahim itu juga demikian, bahwa di dunia ini
kita mendapatkan informasi tentang itu, ya, entah itu dari ayat Al-Qur'an atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan tingkat informasi yang meyakinkan. Namun di akhirat kelak bukan hanya ilmu yakin, tetapi sampai pada tingkatan ainul yakin, ya, bahwa kita betul-betul melihat sendiri al-jahim, ya. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Jadi rangkaian ayat tadi, ya, memesankan kepada kita tentang pentingnya kita itu menyadari, ya, kehidupan akhirat, ya. Jadi banyak sekali, ya, sudah sering kita sampaikan, banyak sekali ayat yang kita baca di juz yang ke-30 ini menekankan tentang pentingnya iman kepada hari akhir, ya. Bahkan kiamat itu disampaikan di dalam banyak kesempatan, bukan hanya di surah ini, ya, tetapi di surah-surah yang lain juga bertebaran informasi tentang hari akhir ini, ya. Karena memang iman kepada hari akhir ini termasuk di antara pokok keimanan yang orang-orang itu banyak mengingkarinya, ya. Maka kita perlu terus diingatkan tentang hari akhir ini, ya, diingatkan tentang visi kita, bahwa visi kita itu bukan dunia, ya. Seorang mukmin itu visinya adalah akhirat. Dunia ini ladang dia beramal soleh, ya, tempat dia mempersiapkan bekal di akhirat, bukan tujuan. Ya, kalau dalam bahasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibarat tempat persinggahan atau tempat mazra'ah, tempat menanam, ya, yang hasilnya nanti akan kita dapatkan di akhirat, ya. Jadi sebagai penutup ini ada sebuah hadis, ya, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita, bil khusus di penghujung Ramadan ini, ya. Man kanatid dunya hammah, siapa yang dunia itu merupakan, ya, hammah, ya, sesuatu yang mendominasi pikiran perasaannya, ya, itu namanya hammah. Dia terobsesi betul dengan itu. Begitu dia bangun, itu yang dia ingat. Nah, itu namanya ham. Sesuatu yang membuat dia terobsesi lah, ya. Keinginan, cita-cita tertingginya, ya. Siapa yang seperti itu, yang di dunia ini menjadi obsesinya, farraqallahu alaihi amrah, Allah cerai beraikan urusannya. Ini pengingat bagi kita, ya. Siapa mukmin yang menjadikan dunia ini sebagai hammahnya, sebagai obsesinya, sebagai sesuatu, ya, tertinggi yang dia perjuangkan, hati-hati, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, Allah akan cerai beraikan urusannya, kacau balau itu semua. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakirannya itu di hadapan matanya. Meskipun boleh jadi secara zahir dia punya banyak harta, hartanya banyak, tapi rasanya kurang terus, ya. Sudah punya tabungan miliaran, harus cari lagi, ya, ini rasanya kurang. Sudah punya triliunan, tidak berhenti, cari terus, ya. Meskipun hartanya banyak, ya, sebagaimana hadis qudsi yang biasa kita baca itu, ya, tentang anak cucu Adam itu, seandainya diberikan lembah, ya, sebuah lembah emas, apakah dia berhenti mencukupkan diri? Tidak, dia akan cari lagi yang kedua, akan dikasih yang kedua, dia akan cari lagi yang ketiga, dia berharap akan ada lagi yang ketiga, begitu seterusnya, ya. Ketika ketamakan terhadap dunia ini meracuni. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, ya. Iya, memang dia diberikan dunia, ya, tetapi hanya sebatas apa yang ditetapkan baginya. Artinya tidak melampaui nikmat dunia, itu hanya itu saja yang dia dapat, hanya kenikmatan dunia, ya. Allah kasih memang, ya, tetapi hanya kenikmatan dunia. Di akhirat tidak ada dia mendapatkan apa-apa, ya, sedikit pun tidak ada yang dia dapatkan. Maka sebaliknya, dan inilah yang mestinya menjadi visi kita, ya, seorang mukmin, ya. Di kelanjutan hadis ini disebutkan, wa man kanatil akhiratu niyatah, siapa yang akhirat itu menjadi niatnya, ya, memang akhirat itu menjadi visi
sesuatu yang ingin dia capai, yang ingin dia raih, maka jama'allahu amrah, Allah himpunkan berbagai urusannya. Kalau tadi itu Allah cerai beraikan, nah ini Allah himpunkan. Ya. Problem itu ikhwafillah, yang namanya masalah itu kan sebetulnya yang paling penting itu kan jawabannya, ya, jawabannya. Kalau kita dikasih soal ujian, yang paling penting itu kan bagaimana kita bisa menjawabnya dengan benar. Ya. Kadang ada orang itu, jadi ujiannya sama. Perhatikan itu soal ujian itu. Ujian yang Allah berikan itu bisa jadi sama, ya, antara orang yang satu atau orang yang lain. Tapi ada yang bisa menyelesaikannya dengan mudah, ada juga yang tidak bisa menyelesaikannya. Padahal bisa jadi ujiannya sama. Atau bahkan bisa jadi yang selesai itu yang ujiannya sulit, yang soalnya lebih mudah, malah karena dia tidak bisa mengerjakan maka tidak selesai. Jadi persoalan itu sebetulnya yang penting solusinya. Suatu masalah yang kecil kalau tidak tahu solusinya, tidak dikasih jalan keluar, masalah juga, ya. Tapi seberat apapun masalah, problem yang kita hadapi sebesar apapun, kalau Allah kasih solusi, tuntas juga, selesai juga. Nah, orang yang bertakwa itu Allah kasih solusi. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan keluar atas berbagai problem yang dia hadapi. Ya. Jadi yang penting itu sebetulnya makhraj itu, jalan keluar. Sebab persoalan sekecil apapun kalau tidak ada jalan keluarnya, ya buntu juga, jadi masalah juga. Tetapi persoalan sebesar apapun kalau dikasih solusi, tuntas juga, selesai juga, ya. Dan cara terbaik mendapatkan solusi, jaminan solusi itu adalah dengan apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ini, ya, memperhatikan visi akhirat, ya. Kalau kita meniatkan akhirat, maka insya Allah, ya, Allah himpunkan berbagai urusan kita, ya. Bandingkan dengan yang tadi, farraqa amrah, Allah cerai beraikan urusannya. Kemudian berikutnya, ya, Allah jadikan, ya, kekayaan itu, ya, Allah jadikan bagi yang bersangkutan itu kecukupan atas berbagai macam kebutuhan yang dia miliki. Ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, ya, dijadikan kekayaan itu dalam hatinya. Berkebalikan dengan yang tadi, ya, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan matanya. Nah, coba perhatikan ungkapan Nabi SAW ini luar biasa. Ketika berbicara tentang orang yang punya visi itu hanya di dunia, itu Nabi gunakan, ya, mata, atau, ya, di hadis yang atas tadi kan Nabi SAW itu gunakan wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Kenapa? Karena orang model pertama itu hanya mengandalkan apa yang dia lihat. Sesuatu yang ada itu katanya hanya yang dilihat. Kalau tidak bisa dilihat, tidak ada. Ya, sementara ketika berbicara tentang mukmin yang sesungguhnya di bawah, Nabi sebutkan wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Ya. Jadi bukan di mata tetapi dalam hati. Kenapa? Karena seorang mukmin itu tidak sekedar melihat dengan matanya, ya, tetapi juga dia bisa melihat perkara-perkara yang tidak terlihat oleh mata, ya, dengan hati. Ya. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu ada ungkapan begini, ya, bahwa yang buta itu sebetulnya bukan mata fisik, ya, tetapi yang buta itu, ya, adalah mata yang ada di dalam hati, ya. Allati fis sudur, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi bukan mata yang buta sebetulnya, ya, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada kita. Nah, orang mukmin yang punya visi itu, yang punya visi akhirat itu bukan melihat dengan matanya tetapi dengan hatinya. Ya. Maka kekayaan itu Allah berikan di situ. Dan kalau sudah Allah berikan cukup. Secara zahir bisa saja kelihatan dia orang penghasilan minim, ya, tidak punya kendaraan, atau kalaupun ada kendaraan, ya, hanya naik motor butut kemana-mana, ya. Tetapi Allah berikan kecukupan dalam dirinya, ya.
Rumahnya boleh jadi ngontrak, ngekos, ya, dengan fasilitas seadanya, tapi Allah berikan kecukupan. Ya, bandingkan dengan orang yang di atas tadi, bisa jadi secara zahir berlimpah hartanya, ya, banyak kendaraan yang dia miliki, tapi Allah jadikan dia merasa tidak cukup terus. Maka ya disinilah pentingnya ikhwafillah rahmatullahi alaikum, kita punya visi akhirat ini, ya. Bahkan di penghujung hadis ini Nabi sebutkan wa atathu dunya wa hiya ragimah, ya. Yang mendatangi dia itu dunialah yang mendatanginya, dan dunia itu datang kepada mukmin ini dalam keadaan hina. Kalau yang sebaliknya tadi itu, dia yang mengejar-ngejar dunia itu, dia menghinakan dirinya di hadapan dunia. Sementara pada bagian yang kedua ini justru dunialah yang mendatanginya dalam keadaan hina. Banyak orang yang seperti ini, wafillah rahmatullahi alaihi. Sebagaimana banyak juga orang model pertama, ya. Kelihatan secara zahir harta berlimpah, bisa jadi juga status sosial tinggi dan sebagainya, tapi terus, ya, tidak pernah mendapatkan sakinah, ya, ketenangan dalam hidupnya. Ada saja hal-hal berantakan, ya, masalah-masalah yang membuat dia tertekan, stres segala macam, ya. Sebaliknya dengan kelompok yang kedua, ya, meskipun secara harta tidak begitu banyak, ya, tetapi ternyata Allah berikan kecukupan, ya. Allah berkahi hidup mereka. Nah, keberkahan ini kan yang penting, ya. Sesuatu itu kalau Allah berkahi, meskipun sedikit, tetapi dia akan mencukupi, terus kebaikannya bertambah. Sebaliknya sesuatu itu kalau Allah cabut keberkahannya, maka meskipun banyak, tapi tidak akan mencukupi, ya. Makanya disinilah pentingnya kita betul-betul memperhatikan, ya, perkara ini, ya, perkara iman kepada hari akhir yang baik. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum, demikian ulasan kita secara ringkas di ayat 34 ya sampai 36 dari surah An-Nazi'at.